Jumlah kementerian di Indonesia disebut-sebut bakal bertambah. Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dari semula 34 menjadi 40. Namun Sekretaris Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran Idrus Marham dalam program Sapa Indonesia membantah ada narasi akan dibentuknya 40 kementerian di era pemerintahan Prabowo Gibran. Ditegaskan Idrus, jumlah kementerian yang akan dibentuk Prabowo Gibran dibuat berdasarkan ide dan visi misi presiden terpilih. Tidak pernah ada keputusan atau ada ketetapan atau informasi bahwa 40. Lalu kemudian kabinet ini nanti ada menampung. Kabinet itu bukan penampungan. Jadi ini juga perlu kita pahami. Jadi lembaganya berapapun kabinetnya belum tentu sejumlah itu begitu kira-kira. Ya bisa, karena itu kan terkait dengan apa yang dibahas hari ini hanya kebetulan saya kira, dan ini penting memanfaatkan 4 bulan ini dalam rangka untuk mendesain bagaimana kabinet ke depan sehingga betul-betul fungsional produktif untuk rakyat. Gayung pun bersambut. Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian menjadi RUU Usul Inisiatif DPR. Dalam rapat pleno Balik pada Kamis kemarin, 8 fraksi menyatakan setuju, sedangkan fraksi PKS setuju dengan catatan. Ketua Balik DPR, Supratman Andi Aktas menegaskan, RUU ini bukan menitik beratkan pada jumlah kementerian, tetapi bisa berjalannya pemerintahan yang efektif dan efisien. Bersyukur ternyata bahwa semua fraksi setuju dengan berbagai macam catatan-catatan yang ada, yang sifatnya adalah dalam rangka prinsip yang pertama, semua menghargai perubahan ini dalam rangka memperkuat sistem presidensil kita. Sehingga nanti kita berharap bahwa efektivitas pemerintahan itu bisa berjalan dan itu dipikirkan sesuai dengan visi misi presiden, khususnya presiden terpilih ataupun siapapun presidennya, prinsipnya seperti itu. Dan karena itu sekali lagi ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita. Ada 3 poin dalam revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang merupakan inisiatif DPR. Pertama, terkait penghapusan pasal 10 yang mengatur ihwal presiden dapat mengangkat menteri dan wakil menteri dengan karena adanya beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Selanjutnya revisi pasal 15 yang awalnya mengatur jumlah kementerian sebanyak 34. Dalam norma baru yang dimasukkan, Presiden dapat menetapkan jumlah kementerian dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Terakhir, penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang di ketentuan penutup. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut tak ada urgensi melakukan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Menurut Hasto, Undang-Undang Kementerian Negara yang berlaku saat ini masih relevan. Namun PDIP menghargai jika setiap presiden punya kebijakan tersendiri. PDI Perjuangan kami percaya bahwa dengan Undang-Undang Kementerian Negara yang ada sebenarnya masih visioner untuk mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa dan negara saat ini. Tetapi ya tentu saja setiap presiden punya kebijakan tersendiri. Pembahasan revisi Undang-Undang Kementerian Negara berlangsung di tengah upaya Presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul partai politik di luar koalisi Indonesia Maju. Bersamaan dengan rencana membangun koalisi besar, kemudian mengemuka wacana penambahan kementerian. Tim Liputan Kompas TV. Ya saudara, bak gayung bersambut di tengah upaya Presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul partai politik di luar koalisi Indonesia Maju dengan rencana membangun koalisi besar. Kemudian ada DPR yang menyetujui pembahasan RUU Kementerian Negara. Kita bicara untung rugi revisi Undang Kementerian Negara bersama dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat siang, Mas Ferry. Siang, Mas. Mas, wacana penambahan jumlah menteri bukan lagi fata morgana, bukan lagi ilusi, Mas. Tetapi ini bisa jadi kenyataan setelah kemarin Balik DPR menyetujui Undang-Undang Kementerian Negara menjadi undang-undang usulan inisiatif DPR. Analisa Anda seperti apa? Ya, kebutuhan terhadap bagi-bagi kue kekuasaan itu kan selalu ada ya begitu presiden baru hendak dilantik.
Dan nuansa itu yang mengedepan di dalam upaya revisi undang-undang Kementerian Negara ini, sebab ketentuan pasal 15 Undang-Undang 39 2008 itu betul-betul membatasi upaya untuk negosiasi kepentingan elit politik dalam membagi-bagi kue kekuasaan, karena kementerian hanya dibatasi 34 kementerian. Ini yang membuat pilihan politik presiden tidak luas ya, untuk kemudian seluruh kepentingan koalisinya bisa diperoleh. Nah, menurut saya banyak teman-teman partai politik, presiden terpilih tidak memahami konteks kenapa pasal 15 itu dibuat. Pasal 15 itu sendiri dibuat untuk membangun pembagian kabinet agar menciptakan sistem presiden yang lebih efektif dan efisien. Nah, ini yang sebenarnya menjadi dasar kenapa hanya dibatasi menjadi 34. Sebab banyak sejarah masa lalu kita, kalau dibuka seperti itu selalu saja upaya memastikan bagi-bagi kekuasaan itu akan semakin besar. Tidak bicara pemerintahan yang efektif dan efisien, tapi pemerintahan yang mengakomodir seluruh kepentingan. Itu problematikanya, Mas. Tapi menurut Anda ini urgensi atau tidak, dalam arti akhirnya harus saat ini undang-undang kementerian itu disetujui, disepakati untuk masuk dalam undang inisiatif DPR? Mas Arief bisa pastikan ya, tidak ada satupun pembahasan dari pihak-pihak yang menginginkan perubahan soal urgensi apa yang sedang mereka kejar untuk perubahan pasal 15 itu. Tidak ada penjelasan dalam bentuk naskah akademik yang memadai sebagaimana sebuah kewajiban dalam melakukan revisi undang-undang dan membentuk undang-undang yang mampu menjelaskan argumentasi urgensinya. Misalnya di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan kita diwajibkan membuat kajian regulatory impact assessment, asesmen terhadap dampak dari pembentukan undang-undang. Nah, sampai sejauh ini tidak ada penjelasannya apa dampaknya agar sebuah undang-undang itu bisa diubah atau tidak. Sehingga bisa kita tahu tidak ada kebutuhan mendesak atau urgensinya terhadap proses pembentukan kementerian. Jadi memang tidak ada itu, Mas. Semata-mata pasti bicara soal bagaimana membagi kue kekuasaan itu jauh lebih besar. Oke Mas, saat ini pembahasan sedang berjalan dan saya akan sedikit mereview terkait dengan ada 3 poin sebenarnya dalam revisi Undang-Undang Kementerian Negara ini. Kita lihat yang pertama terkait soal wakil menteri masuk kabinet dan tidak lagi jenjang karir. Tanggapan Anda, apakah memang saat ini pasal 10 ini memang membutuhkan revisi yang diperlukan saat ini atau tidak menurut Anda? Jadi selama ini sejak Undang-Undang 39 2008 dibentuk, selalu ada mekanisme curang ya, quote and quote ya, cheating dari pembentuk kementerian. Jadi kabinet itu dibentuk dengan cara yang agak curang gitu ya. Pasalnya begini, undang-undang sudah membatasi untuk wakil menteri itu adalah figur-figur profesional, sehingga sulit bagi figur-figur politik untuk masuk. Dan itu juga disebut cheating karena menteri dibagi 34, tapi wakil menteri itu bisa dalam jumlah yang sesuka presiden, bisa 2, bisa 3 begitu ya. Dan pembagian seperti itu membuat kue politik yang besar, cuman diarahkan hanya untuk wakil menteri. Nah sekarang para wakil menteri itu hendak diberikan kepada teman-teman politik, ya, teman-teman politisi. Sehingga kemudian kalau kemudian pasal profesionalitas itu dihapus, presiden bisa menunjuk siapapun untuk menjadi wakil menteri. Jadi akan jauh lebih mubazir lagi karena upaya menunjuk wakil menteri bukan kepada kapasitas untuk menolong menteri karena kemampuan profesionalitasnya, tetapi figur yang ditunjuk karena kepentingan bagi-bagi kue kekuasaan dari koalisi yang ada. Jadi ini malah membuat celah yang luar biasa. Pembentukan kabinet kita tidak berbasis kepada kapasitas, tidak akan ada lagi zaken kabinet, yang ada adalah orang-orang politisi yang betul-betul menginginkan berbagai jabatan untuk kepentingan-kepentingan politik pula.
Berarti menurut Anda ini adalah sebuah penurunan sebenarnya dengan mengambil wamen bukan lagi dari profesional tetapi juga dari politis juga bisa masuk nih sebenarnya. Jadi cara mencegah teman-teman politisi terlalu jauh ya masuk ke dalam kementerian dan kementerian dikelola dengan cara-cara tidak profesional itu adalah dengan memastikan wakil menterinya dari kalangan profesional. Jadi nolong teman-teman politisi juga lah posisi ini. Tapi kemudian lama-kelamaan pembagian wakil menteri itu cukup menggiurkan. Karena wakil menteri kan bisa menjabat menjadi komisaris atau jabatan lain yang tidak bisa diperoleh oleh menteri. Nah itu gajinya, tentiam yang mereka peroleh jauh lebih besar daripada menteri. Oleh karena itu cukup menggiurkan, cukup seksi bagi teman-teman partai politik untuk dapat kue kekuasaan yang bernama wakil menteri. Oke Mas, dari pasal 10 kita pindah ke pasal 15 yang menjadi pembicaraan banyak pihak sampai saat ini. Ini pada akhirnya dari 34 dihapus menjadi sesuai dengan kebutuhan presiden. Nah Mas, apakah memang ini bisa berapapun sesuai dengan kemauan presiden pada akhirnya nanti presiden terpilih menentukan jumlah kementeriannya atau apakah ada dasar hukum yang lain sebenarnya? Memang secara prinsip para menteri ini adalah hak prerogatif presiden untuk menunjuk mengkomposisinya ya. Berdasarkan pasal 17 kan menteri-menteri ini adalah pembantu presiden. Tapi begini, kita punya pengalaman kesejarahan terhadap para menteri ini. Kalau dibuka begitu luas, bahkan kita pernah 100 menteri gitu ya. Nah, pengalaman sejarah itulah yang membuat kita membentuk Undang-Undang 39 2008 ini untuk membatasi sesuai dengan tujuan dari kabinet itu sendiri. Jadi kabinet itu berasal dari kata ruang sempit, tempat kepercayaan para penguasa untuk berbincang soal nasib bangsa. Nah, ruang kecil itu artinya akan diisi oleh orang-orang dalam jumlah terbatas yang kapasitasnya betul-betul dipercayai oleh presiden. Nah, jangan kemudian ruang kecil itu diperbesar karena itu akan membuat ruang gerak pemerintahan akan semakin susah, tidak lapang, sempit begitu ya. Dan tujuan dari asal-usul tujuan membentuk kabinet menjadi kehilangan arah. Nah, di Indonesia kalau dibuka jadi 50 ya akan dibagi 50, dibuka jadi 100 akan 100. Harus diingat Mas, bahwa selama berlakunya Undang-Undang 39, pasal 15 ini, tidak satu pun presiden yang tidak membagi kue kekuasaannya menjadi 34 kementerian. Jadi semua membagi 34. Padahal itu angka maksimum gitu ya. Nah ini mengindikasikan bahwa memang apa saja yang diberikan undang-undang untuk pembagian kue kekuasaan kabinet akan selalu diupayakan dipenuhi seluas-luasnya. Jadi ini problematika kita melabrak gagasan membatasi upaya untuk membagi kue-kue kekuasaan agar pemerintahan bisa berlangsung efektif. Oke Mas, terkait dengan tadi ada menyebutkan terkait pembagian kue, tetapi ada counter alasannya bahwa ini lebih dari 15 tahun undang-undang ini sehingga butuh pembaruan sesuai dengan perkembangan zaman. Bukan hanya soal memberikan akomodasi politik sebenarnya. Ini tanggapan Anda seperti apa sebenarnya? Teman-teman di DPR itu selalu punya alasan untuk mengejar kepentingan politiknya. Banyak undang-undang yang umurnya jauh lebih tua, ya. Bahkan beberapa undang-undang masih produk Belanda, bahkan ada undang-undang yang memenjarakan anak negerinya sendiri, tapi buatan kolonial begitu ya. Bahkan ada undang-undang 1 tahun merdeka diributkan kemarin, undang-undang 1 tahun 46. Nah ini bicara baru 15 tahun tetapi tidak bisa mengetahui urgensinya soal apa. Kenapa dari 34 menuju 40 itu apa? Apa yang namanya kebutuhan presiden itu? Apa yang namanya berdasarkan kepentingan presiden? Tidak bisa dijelaskan. Padahal ke-34 kementerian itu selalu memenuhi standar program-program yang dilakukan setiap presiden. Jadi bohong kalau mengatakan ini soal kebutuhan karena sudah berlaku lebih dari 15 tahun. Menurut saya bukan itu alasannya. Alasannya adalah bahwa kue kekuasaan perlu lebih besar agar setiap orang dapat jatah. Gitu ya. Nah ini yang sebenarnya menjadi gambaran tolak ukurnya tidak ada.
kami sendiri dalam penelitian kami di 2014 menyampaikan hanya dibutuhkan 26 menteri dari 34 kementerian. Jadi kami upayakan kementeriannya tetap 34, tapi menterinya hanya 26. Sebab mengganti nomenklatur kementerian akan memubazirkan keuangan negara lagi. Karena setiap ganti nomenklatur, itu kop surat seluruh Indonesia harus diganti dan itu beban biaya yang miliaran sifatnya. Jadi bahkan menteri dikurangi, tetap kementerian, kita masih butuh biaya besar, apalagi menambahnya. Nah di tahun 2019, teman-teman asosiasi pengajar hukum tata negara, hukum administrasi negara, malah mengusulkan 24 menteri. Jadi lebih menyederhanakan, bahkan menghapus menteri koordinator. Karena menteri koordinator adalah jabatan yang tidak dibutuhkan dan berseberangan dengan konstitusi. Konstitusi kita tidak mengenal menteri koordinator. Nah, upaya efektif dan efisien ini punya penjelasan ilmiahnya. Nah, menambah 40 apa penjelasan ilmiahnya? Kecuali bahasa-bahasa mengambang soal kebutuhan presiden. Padahal kebutuhan presiden mereka tidak bisa jelaskan. Misalnya kalau ada dalil yang mengatakan bahwa kebutuhan untuk menambah kementerian makan siang gratis begitu ya. Kan kementerian semacam itu bisa digabungkan saja di Kementerian Sosial tugas-tugasnya. Nomenklatur Kementerian Sosial sangat besar, bisa menampung banyak kebutuhan presiden dengan berbagai kebutuhan yang ada. Jadi jangan khawatir di pasal 12, 13, 14 Undang-Undang Kementerian itu seluruh nomenklatur itu sudah dipenuhi. Bisa dilakukan oleh presiden. Jadi yang buat undang-undang ini sudah memadai ya untuk memastikan kebutuhan politik teman-teman partai politik. Oke Mas, ini sejalan dengan apa yang Anda sampaikan tadi karena memang di beberapa negara lain yang populasinya sama dengan Indonesia pun jumlah kementeriannya memang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Termasuk di Indonesia, selain tadi Anda sudah memberikan informasi terkait penelitian yang Anda lakukan, ada juga penelitian, ini kajian bahwa Indonesia cocoknya 24 menteri saja. Ini bahkan 34 ini jauh lebih banyak ketimbang dari kajian yang dilakukan ini. Apa yang Anda bisa analisis? Ini katanya menyesuaikan dengan anggaran, sehingga kalau terlalu banyak katanya anggarannya bisa terlalu mubazir digunakan, terlalu banyak digunakan, tidak fokus kemana-mana. Tetapi kalau lebih sedikit, lebih baik pengaturannya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya kebutuhan untuk melayani publik dari kementerian itu tentu akan disesuaikan grand design anggarannya ya. Makin kecil kementerian dia akan punya anggarannya lebih besar yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Makin dibagi kementerian itu memang kue kekuasaannya akan jauh lebih besar terbagi, anggarannya akan menyebar. Tapi belum tentu tepat guna dan tepat sasaran karena besarnya itu. Misalnya kita berkaca ke kabinet di Amerika, kebutuhan mereka itu 13-20 kementerian saja. Populasinya jauh lebih besar dari kita, jumlah luas daratannya jauh lebih besar, permasalahannya jauh lebih kompleks, selain ngurus negaranya sendiri juga mereka mengurus negara orang lain. Nah ini beban kabinetnya diperkecil supaya lincah begitu ya, sehingga mereka bisa memanfaatkan anggaran sebaik-baik mungkin. Nah kita semakin memperbesarnya, konsekuensinya bisa membuat peraturan kebijakan tabrakan gitu ya. Misalnya Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa gitu ya, punya objek yang sama wilayah desa. Mereka akan buat peraturan yang berkaitan dengan desa dan bertabrakan. Uang yang dikeluarkan membuat peraturan menjadi peraturan yang tidak efektif, peraturan yang berantakan, mubazir gitu ya. Dengan menyederhanakan jumlah menteri, juga menyederhanakan beban kementerian. Menteri punya staf, mobil, kendaraan, kebutuhan biaya, mereka akan jauh lebih sederhana kebutuhannya, sehingga serapan anggaran kepada menteri juga jauh lebih baik, dan peruntukan dana untuk masyarakat akan jauh lebih besar. Kalau mereka bagi kementerian, stafnya juga akan banyak, beban anggarannya juga banyak, kunjungan kerjanya juga akan berlebihan, padahal itu tidak efektif. Ya, Mas Ferry, semoga apa yang disampaikan pada akhirnya bisa memberikan masukan kepada presiden dan wakil presiden terpilih. Kita tunggu gebrakannya, kita tunggu keputusannya bagaimana, apakah akan menambah jumlah kementerian atau tetap atau bahkan mungkin bisa mengurangi. Terima kasih Ferry Amsari sudah bergabung dengan Kompas TV.